Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aceh Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan berbagi tutorial lagi ya di LMS Model. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan membuat sebuah aktivitas di Model, yaitu aktivitas kuis, di mana kuis ini untuk untuk membuat sebuah penilaian kepada siswa-siswi kita, yaitu untuk melihat kemampuan siswa dan siswi kita di ranah kognitifnya ya, di bidang pengetahuannya, diantaranya yaitu dengan ujian kompetensi setiap materi yang telah disampaikan. Baik, kita langsung menuju LMS Model. Kita login dulu. Kita masuk dengan alamat email SCHID karena model di sekolah kita telah diintegrasikan dengan Google Suite ya, dengan Google Suite for Education. Kita masuk, contoh ini my course, kelas saya baik. Untuk mempermudah kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ini kelas saya, contoh saya akan membuat sebuah penilaian harian di kelas 10 IPS dan agama ya. Jadi ini kelas 10 ini bisa untuk kelas 10 IPS dan kelas 10 agama, karena kita sudah di aktivitas ini sudah dimasukkan, sudah di grouping ya, sudah digrupkan untuk kelas 10 agama dan kelas 10 IPS. Kita masuk ke aktivitasnya ya, ke aktivitas misalkan kita akan membuat di KD1, karena KD1 telah selesai. Kita akan buat sebuah penilaian untuk menguji kemampuan siswa di ranah kognitifnya ya, di bidang pengetahuannya. Kita klik aktivitasnya. Nah, ini sudah ada penilaian harian. Ini contoh yang saya tadi kita buat baru ya. Sebelumnya kita klik turn on dulu, nyalakan pengeditan. Nah, setelah dinyalakan pengeditan, masuk ke activity ya. Masuk ke section 1, KD1 misalkan KD1 ini telah disampaikan, telah beres. Ya, telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan untuk membuat aktivitas baru. Contoh cara membuatnya, kalaupun sudah ada ya icon yang seperti ini, yang checklist, ini adalah icon untuk kuis ya, untuk kuis. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu tambahkan aktivitas ya di sini, bukan yang di bawah, karena setiap section itu mempunyai tombol untuk menambahkan aktivitas atau sumber. Nah, ketika akan membuat penugasan itu yaitu dengan assignment ya, ikonnya seperti ini. Untuk diskusi seperti ini ya. Maka kita sekarang tambahkan sebuah aktivitas untuk penilaian harian, yaitu quiz ya. Di sini kalau sudah Bapak Ibu bintangi, maka di beranda berbintang ini sudah ada. Atau tampilkan dulu semua supaya mempermudah. Ya. Kalau ingin membintangi tinggal klik bintang saja seperti ini ya. Nah, seperti itu. Karena sudah saya bintangi, nah ini yang quiz, maka muncul di sini. Quiz ya. Kita pilih quiz ya, kita pilih quiz. Nah, setelah memilih kuis, maka tampilan pertama aktivitas kuis ini seperti ini. Pertama kita isi nama dulu. Nah, nama kuisnya apa? Misalkan penilaian harian. Maaf, penilaian harian KD atau bab ya, boleh bab 1. Misal kalau Bapak Ibu tiap babnya ada beberapa KD, berarti tinggal nuliskan babnya. Karena di pelajaran saya itu satu bab itu 1 KD, maka saya tuliskan KD saja.
Misalkan penilaian harian bab 1 ya, bab 1. Kemudian deskripsinya silakan Bapak Ibu isikan ya. Deskripsinya misalkan silakan kalian kerjakan uji kompetensi ini dengan baik ya. Diberi kesempatan 3 kali untuk mengerjakannya. Apabila nilai masih kurang dari KKM MAPEL sama dengan berapa? Tentukan KKM MAPEL-nya. Ya, contoh 70 KKM MAPEL-nya. Nah, silakan tampilkan di deskripsi. Nah, setelah menentukan nama dan perkenalan atau deskripsinya ini, kita timingnya tentukan mau kapan ya, mau kapan dilaksanakannya atau dimulainya ujian ini. Karena ini untuk kelas 10 agama dan 10 IPS, berarti lihat jadwal kapan untuk kelas 10 ya, sesuai jadwal saja, aktifkan ini. Kemudian untuk kuis diakhiri tidak usah, karena kita melihat situasi dan kondisi saat sekarang ini, apakah siswa mempunyai kuota atau belum, kan kita tidak tahu. Maka kita kasih kesempatan untuk para siswanya. Kemudian time limitnya silakan tentukan, misalkan 60 menit ya. Kalau ini dipilihnya menit, kalau dipilih jam berarti 1 jam, sama saja ya. Sesudah timingnya ditentukan seperti ini, maka kita ke nilai. Nah, nilainya untuk lulus berapa? Jadi di status siswa nanti ada notifikasi apabila siswa sudah menyelesaikan ini dan nilainya lebih dari KKM yang tadi ditentukan ini 70, maka dia akan checklist hijau. Nah, ketika nilainya kurang, berarti siswa itu belum sampai kepada KKM yang ditentukan. Misalkan nilai untuk lulus 69 ya. Jadi kalau 70 atau 70 lah, sama ya. Nilai untuk lulus 70. Jadi nilai pas 70 dia tuntas. Nah, jumlah percobaannya yang diperbolehkan sesuai dengan deskripsi di sini yaitu 3 kali ya. Yaitu 3 kali percobaan. 3 kali percobaan, maka di sini jangan tidak terbatas, tentukan 3 kali percobaan. Nah, nilai yang diambil nanti apabila siswa mengikuti ataupun mengerjakannya sampai 3 kali, benar-benar 3 kali mengerjakan karena ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, maka pilih nilai yang tertinggi ya. Jika dirata-ratakan mungkin nanti akan kecil ya nilainya. Kita pilih nilai yang tertinggi saja. Nah, setelah menentukan timing, nilai, kemudian kita pilih tata letak. Ini jangan disetting, kemudian ini juga jangan diset. Settingnya ini sudah otomatis ya, seperti ini. Feedback ya, feedback untuk soal bersikap. Kemudian review optionnya kita tentukan ya. Nah, jangan dipilih seperti ini, nanti jawaban benarnya akan tampil di siswa. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menampilkan jawaban benar, jawaban betulnya atau benarnya, ya silahkan. Kita klik ini 1 kali, kemudian kita klik, kemudian kita kita hilangkan, maaf ya, kita hilangkan ini, kemudian ini kita hilangkan umpan baliknya. Nah, seperti ini saja ya, seperti ini saja kita setting. Kemudian langkah selanjutnya ke tampilan ya, tampilan tidak usah, kemudian ini tidak usah, kemudian kita masuk ke umpan balik. Nah, ini umpan balik. Nah, ketika siswa selesai menyelesaikan kuisnya atau menyelesaikan uji kompetensi ini, kita kasih feedback
ya, ketika nilainya full dari lebih dari 70%, kasih tanda persen, maka kita kasih umpan balik, hebat. Misal, nilai kamu sudah melebihi KKM Mapel, yaitu 70. Ya, kita bold supaya kelihatan. Nah, kita kopikan, simpan di bawah. Maaf, kita kopikan, kita simpan di bawah. Nah, ketika nilainya kurang dari 70, maka maaf, nilai kamu masih kurang, ya, masih kurang dari KKM Mapel. Kemudian kasih di bawah lagi, silahkan untuk membaca materi lagi dan mencoba kembali ya. Maaf tipe, mencoba kembali. Setelah ini ditentukan umpan baliknya, kemudian kita masuk ke pembatasan akses. Nah, ini opsional ya. Ketika Bapak Ibu ingin menentukan siapa saja yang berhak mengikuti ujian kompetensi atau penilaian harian KD1 ini, misalkan sebelumnya harus beres dulu activity completion ya. Harus membereskan dulu aktivitas apa yang harus dibereskan oleh siswa. Misalkan harus menyelesaikan tugas dulu, misalkan begitu. Silahkan ya, kalaupun tidak apa-apa. Kita hapus. Kemudian itu pembatasan akses opsional ya. Kemudian untuk penyelesaian aktivitas, nah ini tentukan saja karena tadi di awal kita membicarakan supaya ada ada penyemangat ke siswa, yaitu ada statusnya ketika dia sudah menyelesaikan tugas KD1 ini atau bab 1 ini sudah selesai mengerjakan ujiannya, maka kita kasih aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Ya. Kemudian perlu dinilai ya. Jadi nilainya akan otomatis. Siswa harus melihat aktivitas ini, kemudian siswa harus mendapat nilai ya. Nah, ini tidak usah disetting lagi, silahkan seperti ini saja. Kemudian simpan dan tampilkan. Oh iya. Kita tentukan jangan 70 dulu ya. Jangan 70 dulu ini, kita kasih 7 dulu. Karena ini belum disimpan ya, belum kita save, belum kita edit maksudnya. Di edit yang satunya lagi nanti, di kuisnya. Ini 10, total nilainya 10. Nah, kita save dulu, kita kita simpan dulu angka 7, kemudian simpan dan tampilkan. Nah, di sini kita edit ya. Nah, di sini kita edit quiz ya. Ini belum ada pertanyaan ya. Ini belum ada pertanyaan, ini deskripsi yang tadi ya. Siswa akan membacanya nanti. Kemudian kita edit dulu seperti yang tadi. Nah, ini kan 10. Supaya jangan lupa, ini kita tambah 100, tambah 01. Nah, ini untuk mengocok pertanyaannya. Apabila soalnya mau dirandom, misalkan nomor 7 jadi nomor 1 nanti, nomor 6 jadi nomor 7 misalkan, dan seterusnya. Ini di checklist. Kemudian simpan. Nah, setelah disimpan kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi. Ini kan belum ada soal ya. Belum ada pertanyaan dimasukkan. Nah, sekarang kita ke membuat pertanyaannya. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Bapak Ibu tinggal membuat di template ya. Tinggal membuat di template yang sudah ditentukan templatenya. Saya coba memakai template yang ini ya. Ada mKurdis, kemudian ke soal penelitian Kurdis, kemudian kita kelas 10 coba. Nah, ini templatenya.
Nanti template-nya akan dibagikan ya. Nah, ini atau template-nya nanti silakan dicek di deskripsi aja. Di deskripsi YouTube-nya ya. Silakan cek, nanti bisa di-download. Nah, ini template-nya seperti ini. Jadi setiap soal kita buat 2 tab dulu ya. Saya sudah menyiapkan soalnya. Kemudian Bapak Ibu siapkan soalnya. Bapak Ibu siapkan soalnya. Contoh soal yang seperti ini, kita akan masukkan ke template ini untuk di kuisnya ya, di kuis modelnya. Kemudian kita ganti dulu soal PH penilaian harian Kurdis. Nah, tentukan kelasnya supaya tidak bingung nanti ketika untuk mengerjakan kelas 11 ya. Kita soal penilaian harian PH singkat saja penilaian harian Kurdis misalkan 10 kelas ya, 10 KD1. Untuk kelas 11 tinggal ganti ini aja. Ya, 11 KD1. Ya, 10 KD1. Jangan lupa ini supaya tidak bingung nanti di memilih bank soalnya. Nanti ini akan masuk ke bank soal. Nah, kita kembali ke sini. Kita kembali ke soalnya, ke soal asalnya. Nah, cara cepat ya, kita blok soal ini, kita blok. Saya untuk mencoba 4 soal saja ya. 4 soal saja. Supaya nanti atau 5 soal ya, atau 5 soal. 5 soal dengan yang ini, yang ada deskripsinya. Nah, setelah diblok, Bapak Ibu tinggal masuk ke insert. Ya, insert kemudian tabel, kemudian convert text to table. Ya, kita convert dulu ini ke tabel. Nah, ini sudah ditentukan satu kolom saja, kita klik OK saja langsung. Nah, supaya cepat. Setelah ini, setelah dijadikan tabel, maka ini kan penomoran. Ini penomoran. Kita kasih jarak ya antara nomor 1 dengan nomor 2 supaya tidak bingung nantinya. Ini nomor berapa gitu. Ini nomor berapa. Kita kasih jarak. Ya, kita kasih jarak. Ini nomor sampai nomor 4, ini nomor 5 ya. Nah, ini nomor 5. Ketika mau semuanya tinggal blok semuanya. Tinggal blok semuanya. Bapak Ibu lihat dulu apakah penomoran nomor 1 ini penomoran atau bukan. Kalau ini nyala, nah berarti ini penomoran otomatis. Kalau tidak nyala, diklik di sini berarti bukan penomoran otomatis. Ya. Kita tinggal blok ini semua. Kita tinggal blok semua lagi. Blok lagi. Kemudian karena ini ada ada pertanyaan deskripsi, kita lewati dulu sampai sini saja, bloknya sampai nomor 4. Jadi hati-hati untuk membloknya ya, sampai nomor 4 dulu. Hilangkan penomorannya. Nah, sesudah dihilangkan, kemudian kita pindahkan satu-satu. Tekan CTRL, klik satu kali. Nah, kita tinggal pindahkan atau CTRL C, copy, kemudian di sini ya, paste. Itu. Kemudian blok semua, Ctrl C, kemudian ke sini paste. Nah, ini pun sama ya, tekan CTRL 1 atau blok di sini boleh supaya gampang. Ctrl X, yang tadi Ctrl C akan di copy ya. Oh, ini belum ya. Nah, sesudah nomor 1, Bapak Ibu tinggal copy saja ini. Tinggal copy saja sampai sini ke bawah. Nah, sampai ke bawah ini Ctrl C, kemudian simpan di sini Ctrl V. Buat sampai 10 atau 15 soal ya. Bagaimana soal yang akan ditampilkan berapa. Misalkan kita ini contoh 5 saja ya, 5 soal. 5 soal berarti copy dengan yang tadi sebanyak 5 berarti. 1 2, kita copy lagi, Ctrl V lagi. 3 4 5. Nah, kita beri nomor dulu supaya tidak keder. Supaya tidak bingung nanti. Nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4. Nah, ini nomor 5-nya. Nah, ini contoh ya, 5 soal. Ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan soal yang akan ditampilkan nanti. Oke, baik. Nomor 1 sudah ya, nomor 1 sudah. Tinggal
kita memindahkan jawaban yang benarnya yang mana? Jawaban yang benarnya. Misalkan jawaban yang benarnya C, misal ya. Jawaban yang benarnya C, kita simpan angka 100-nya di sini. Nah, gitu. Ini untuk jawaban yang benar. Ini tidak usah dirubah ya. Ini tidak usah dirubah. Sudah saja seperti ini. Nanti so for the choice, misal artinya jawabannya akan dirandom nanti. Jawaban saja akan dirandom. Nah, kalau di sini kalau di sini tadi kalau di sini itu untuk merandom soal ya, untuk merandom pertanyaannya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merandom kedua-duanya, ininya checklist dan di soalnya pun di checklist ya. Di sininya pun di checklist. Baik, kita kembali nomor 2 sekarang. Nomor 2 tadi nomor 2 yang ini kita blok, kita ambil Ctrl X. Nomor 2 di sini kita blok lagi, ini juga sama kita paste di sini. Ya, kemudian jawabannya ya blok Ctrl X sama kita paste di sini Ctrl V. Ya. Nah, itu langsung simpan di kursor di pertama di kolom A, di barisan kolom A, kemudian kita paste. Sudah, tinggal jawabannya. Awas lupa tinggal jawabannya. Misalkan jawaban ini adalah B. Kita simpan di sini B. Ya. Kita simpan di sini B. Sudah, nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini berarti supaya tidak kedar ya, kita langsung hapus saja soal di sini misalkan. Kalau tidak mau dihapus ya jangan Ctrl X, berarti Ctrl C. Ctrl C. Kita simpan di sini Ctrl V. Kemudian kita blok yang ini untuk jawabannya. Ctrl C. Kita simpan di sini saja. Mau dihapus dulu silahkan, sama saja. Paste. Nah, kemudian jangan lupa jawabannya yang mana yang benar. Misalkan ini jawabannya E. Kita simpan di jawaban E. Di sini D ya, ini D. Misalkan D untuk jawabannya. Kemudian nomor 4 ya. 2 lagi. Kita copy, kemudian simpan di sini. Kemudian untuk jawabannya juga kita blok, Ctrl C, kita simpan di sini, Ctrl V. Simpan di sini saja, kursor, Ctrl V. Nah, kemudian tinggal jawabannya jangan lupa. Misalkan ini E, jawabannya. Iya, sudah. Satu lagi, nah ini soal deskripsi dari nomor ini. Kita hilangkan sama ya. Kita hilangkan, karena ini penomoran otomatis. Nanti kita buat manual. Kita hilangkan, misalkan kita buat satu kolom. Kita buat satu kolom, yaitu lihat di sini tampilkan dulu ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, untuk membuat satu sel, satu kolom ya, satu baris. Ya, untuk membuat satu baris kita ke layout. Kemudian ke marriage cell. Nah, ini berarti jadi satu baris ya, tidak ada baris-baris yang lain. Ya, sesudah satu baris sama seperti tadi prosesnya, yang ini juga sama, hilangkan untuk penomorannya, hilangkan dulu karena nomornya ataupun pilihannya ini otomatis ya, pilihan otomatis. Bedanya pilihan otomatis kita lihat. Nah, ada tabel, ada tab. Ada tab ini ya, tanda panah ini tab. Kalau diperlihatkan seperti ini tab. Kalau tidak otomatis seperti ini, A titik. Nah, ini A dengan ini beda. Kalau A ini adalah A manual, ya, pilihan manual. Kalau ini otomatis kesininya mengurut ya. Kembali lagi, hilangkan secara bersamaan. Kita hilangkan ini. Oke. Kita balik lagi, buka lagi ininya, soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Nah, ini kita copy, ini hilangkan dulu penomorannya. Ini hilangkan, klik di sini, hilangkan penomorannya. Kemudian kita rapihkan dulu, hapus, kemudian kita blok. Ctrl C, kemudian simpan di sini, Ctrl V. Maaf. Nah, itu ya. Itu untuk mengcopy paste. Nah, sekarang jawabannya. Jadi dibuat satu baris ini.
Ctrl C, kita simpan di sini, Ctrl V. Oke, sudah ya. Misalkan ini jawabannya yang A ya, sudah, yang A misalkan. Udah, tinggal seperti itu. Nah, bagaimana untuk ada soal yang ada gambarnya? Soal yang ada gambarnya, gampang Bapak Ibu tinggal pakai apa yang dinamakan sniffing tool ya. Jadi jangan langsung di copy paste, jangan langsung ambil dari komputer, bisa ambil dari komputer tapi jarang kebaca. Jadi dibuka dulu gambarnya, dibuka dulu. Contoh, kita akan buka gambar, misalkan buka gambar yang ini misalkan ya, kita double klik, kita gambar ini misalkan gambar mana ya? Contoh aja ya, yang ini, double klik. Ya, kita double klik supaya tampil. Nah, kita cari snipping tool. Di setiap komputer pasti ada snipping tool. Snip. Nah, snipping tool. Ini bahasanya jadi berubah karena saya rubah regionnya dengan Arab ya, supaya bisa menulis Arab. Tinggal klik ini, yang logo ini, gunting aja ini nih. Setiap window pasti ada. Ketik aja snipping tool ya, SNI aja. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah muncul kita klik baru. Ini bahasa Arab, maaf ya. Ini kalau nama di Inggrisnya ini new ya. Kita klik new, klik. Nah, setelah buram seperti ini, Bapak Ibu tentukan mau di mana. Dari sini ya, dari sini kita snipping tool gambarnya. Sesudah muncul seperti ini, copy ya, jangan di save, tapi di copy langsung. Copy, tombol icon yang ini, bukan ini. Kalau ini simpan, kalau ini salin ya, copy. Kita copy satu kali, sudah. Kalau sudah, ditutup saja nggak apa-apa. Kalau mau digunakan lagi berarti di minimize saja, di minimize. Kemudian buka lagi soalnya tadi ya, dua-duanya. Berarti ada soal bergambar misalkan di sini. Tinggal enter ya, enter lagi. Di sini disimpan, misalkan mau di sini boleh. Kita paste saja langsung, klik kanan. Nah ini, paste. Kan muncul? Nah, gitu. Atau mau sama sama shortcut keyboardnya boleh. Boleh ya, kita enter, kemudian paste di sini. Tuh, kan muncul? Jadi apabila gambarnya melebihi kolom ini, kita drag saja. Nah, lihat perubahan kursornya. Setelah berubah seperti ini, kita drag ke sini, jangan terlalu besar, cukup seperti ini, misalkan gambarnya. Nah, itu ya. Misalkan perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian kalau ada pertanyaannya di bawah, silakan, ini ada kursor. Lihat di sini. Ada kursor ini. Kursor redup-redup menyala. Nah, ini berarti kursor ada di akhir. Tinggal enter saja, simpan di sini, diklik enter. Pada gambar di atas, misal pada gambar di atas. Nah, bla 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 bla, silakan. Itu bagaimana pertanyaannya saja. Itu cara menginputkan gambar ya. Oke, sesudah selesai. Nah, ini supaya tidak hilang masternya, ketika Bapak Ibu di close, silahkan di close saja, cakra. Ya, di close saja. Ini tombol close yang atas ya. Nah, yang atas close, don't save supaya tidak hilang. Ya, karena ini tadi dibuat tabel tadi ya. Don't save saja. Nah, udah. Nah, sesudah seperti ini, baik kita klik save ya, file save. Ya, sudah disimpan dengan nama. Oke, kita keluar. Kita ke mode lagi. Nah, kita ke penilaian harian lagi. Ya, ke penilaian harian lagi, ke aktivitasnya. Nah, di sini belum ada pertanyaan kan? Belum ada pertanyaan. Bagaimana cara mengupload soal tadi? Nah, soal tadi tidak akan masuk langsung ke sini, tapi soal tadi akan dimasukkan dulu ke bank soal. Ya, ke bank soal di LMS. Bagaimana caranya? Nah, setelah ini kita masuk ke gear ya, ke menu setelan, kemudian ada import. Ya, kita klik import yang bawah, klik import. Nah, pilih Microsoft Word. Ya, Microsoft Word 2010 table format. Karena ini sudah pakai plugin yang tadi supaya bisa upload
soal berbentuk Word ya. Kita pilih Microsoft Word, kemudian kita pilih sebuah filenya yang mana, upload a file, pilih dari komputer ya. Kalau mau dari Google Drive, silahkan ke Google Drive kan dulu. Kalau ada di komputer, kita pilih upload a file saja langsung, pilih file. Di mana tadi menyimpannya? Nah ini yang tadi saya buat ya, contoh. Kita buka dulu, klik kanan, supaya untuk memastikan kita open, apakah betul ini soal yang akan kita uploadkan, atau bukan. Nah, supaya untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan bahwa soal yang akan kita upload itu benar-benar soal yang kita buat. Nah, ini sudah betul ya, contoh yang tadi. Soal PH1, PH Kurdis 10 KD1. Kita close lagi. Baik, kita langsung pilih sampel open. Ya, kita pilih sampel open. Sudah tampil, maka nama filenya akan tampil di sini, nama filenya. Ya, nama file akan tampil di sini. Sesudah tampil di sini, klik unggah file. Klik unggah file. Sesudah unggah file, tampil di sini tempat impor. Ini filenya, kita klik impor. Ya. Kita klik impor. Oh ya maaf. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bisa menguploadkan soal seperti ini akan muncul. Kenapa? Karena di sini jelas ya, bawaan atau sistem tidak membaca untuk bahasa Indonesia ya, untuk bahasa Indonesia. Maka kita klik lanjutkan dulu. Ketik lanjutkan. Nah, kemudian kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu Z preview ini ya, Z preview. Kita ke kategori dulu, ke kategori yang tadi diuploadkan. Kita hapus dulu ya. Kita hapus yang ini nih. Ini soal yang punya saya. Ini Z preview. Z preview yang tadi. Z preview yang tadi, simpan kategori. Tidak ya. Kita langsung ke soal-soal lagi. Maaf, ke impor lagi ya. Kita ke impor lagi. Kita ke impor lagi. Kemudian setelah kita impor, kita pilih dulu. Sebelum impor kita pilih dulu English. Kita keluar. Ya, kita pilih English. Awas jangan lupa kita pilih English karena tadi tidak support ya. Kita pilih English. Kemudian setelah pilih English, pilih lagi yang ini. Uploadkan lagi seperti tadi. Ya, kita pilih. Kemudian pilih lagi. Kemudian upload file. Upload this file, kemudian import. Apakah muncul semuanya? Nah, ini kan muncul sekarang. Tadi saya membuat 5 soal contoh. Ini sekarang muncul 5 soal. Jadi, bermasalahnya di bahasa ya. Ketika mau membuat aktivitas kuis, maka Bapak Ibu harus merubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kita klik continue. Ketika sudah masuk, klik continue. Nah, soalnya sudah masuk di sini. Soal sudah masuk di sini. Nah, ini karena nama filenya sama, maka di sini di sini akan menyatu dengan file yang tadi saya buat ya. Yang sebelumnya saya buat, yaitu sebanyak 15 soal ya. Maka ini akan menyatu di sini. Jadi nama filenya lupa saya tadi tidak dirubah, seharusnya pakai sampel saja. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nah setelah masuk ke bank soal, ini baru masuk ke bank soal. Kita kembali lagi ke sini, ke menu penilaian harian. Kembali ke menu penilaian harian. Nah baru edit quiz ya. Tadi sudah diimpor di sini, soalnya sudah. Setelah diimpor, Bapak Ibu masuk ke penilaian harian ini, menu ini. Setelah tampil seperti ini, baru kita masukkan soalnya. Edit quiz, masukkan soal yang tadi diimpor. Ini add ya. Ambil dari quiz bank. Ya, dari bank quiz. Nah, di mana tadi menyimpannya? Nah, di sini masuk, di sini ya. Yang 5 soal otomatis masuk ke yang 15 soal. Karena judul yang di template itu tidak saya rubah, jadi menyatu jadinya. Kita pilih yang ini. Nah, pilih.
yang 5 tadi. Ya, pilih yang 5 tadi mana? Misalkan 5, contoh 5 saja, misalkan 5 ya. Kalau tadi beda nama filenya pasti akan muncul 5. Kalau di Bapak Ibu nanti ketika upload file pasti akan muncul kalau 10 ya 10, kalau 15 ya 15. Pilih saja yang ini semua. Ya, pilih semua yang ini. Terus add question. Nah, contoh saya ingin mengambil yang 5 tadi, yang 5 tapi lupa ini kerajaan ya. Maaf. Oh, yang ini aja Indonesia 1, kemudian kerajaan, kemudian ini 3, kemudian 4, ini 5, kemudian sudah ya, masuk 5 soal. Ya, sudah masuk 5 soal. Kita cek kalau sudah masuk 5 soal. Bagaimana cara mengeceknya? Kembali lagi ke sini, ke penilaian harian, menu sebelumnya lagi. Maka akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu mau preview atau melihat tampilannya, silakan klik di sini. Preview ya, preview. Nah, start attempt. Your attempt will be have. Nah, ini ya, karena ini bahasa Inggris, kita Indonesiakan lagi. Kalau soalnya sudah masuk, nggak apa-apa, kita ganti ke bahasa Indonesia lagi. Kuis ini dengan batas waktu. Kan? Kuis ini sekarang mulai percobaan. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini. Ya, tampilan di sini. Karena tadi ditentukan 1 jam kan, 1 jam, maka waktu akan berjalan. Kita pilih misalkan 1, kita pilih contoh selanjutnya. Ini tampilan di siswa seperti ini. Siswa akan mengerjakannya seperti ini nanti. Kemudian selanjutnya, kemudian kita pilih contoh, ini di random ya. Nah, gambar, pilih, selanjutnya, kemudian pilih, kemudian finish attempt, atau finish attempt di sini. Nah, ini ya. Maka kumpulkan semua dan selesai. Ya, contoh ini, kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini. Kalau betul semua, nanti checklist hijau semua. Checklist hijau, checklist hijau, checklist hijau. Oke, itu ya cara membuat aktivitas soal. Kita finish preview. Finish preview. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Karena ini percobaan untuk gurunya ya, untuk gurunya. Percobaan untuk gurunya. Jadi setiap kali Bapak Ibu melihat aktivitas ini, maka akan tampil seperti ini. Contoh kita buka lagi. Di sini ya, penilaian harian bab 1. Klik. Nah, ini kan ini masih tampil bekas percobaan tadi. Kita edit lagi, edit setelan saja, edit setelan. Kemudian setelah edit setelan, kemudian simpan dan tampilkan. Ya, maka akan hilang lagi. Akan disuruh mencoba lagi. Nah, ini jumlah percobaan 3 kali dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin melihat nilainya berarti tinggal masuk ke aktivitas tadi. Contoh yang aktivitas yang kelas 10 ya. Kelas 10 ini baru hari tadi ya, hari tadi. Penilaian harian KD1 ini yang punya kelas 10. Atau yang punya kelas 11 kita lihat ya. Yang kelas 11 kita lihat. Apakah ada yang sudah mengerjakan penilaian hariannya? Kita lihat. Nah, ada 6 orang. Nah, ini hasil tugas siswanya. Bapak Ibu tinggal klik ini aja, tinggal klik ini. Nah, ini soal ataupun jawaban siswa. Ini 17 menit mengerjakannya, ini 16 menit. Nah, jangan yang susah-susah lah. Kasihan. Ya, bagaimana sesuai dengan materi yang Bapak Ibu kerjakan saja. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, dalam membuat aktivitas aktivitas kuis ya untuk penilaian harian. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendownload, Bapak Ibu tinggal ke menu ekspor saja nanti. Nah, unduh di sini. Unduh. Ulangi lagi ya, penilaian harian. Kemudian masuk ke attempt ya, yang mengerjakan, kemudian pilih ini. Pilih yang Excel ya supaya gampang. Pilih yang Excel kemudian unduh. Ini hasil siswanya. Kita lihat
Ini hasil siswanya. Hasil siswanya seperti ini. Nah, ini hasil siswanya seperti ini ya. Hasil siswanya seperti ini. Kita bisa dihapus kolomnya, kolom ini hapus saja kolom siswa. Kemudian nama pengguna kita hapus saja. Nah, tinggal nama akhir dan alamat surel, yaitu alamat email. Nanti kita ganti ini nama saja, nama siswa ya. Nama siswa. Nah, ini ya keseluruhan rata-rata dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya dalam membuat aktivitas penilaian harian atau kuis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.